Pendidikan saya hanya sebatas dari guru agama SMP atau sederajat sanawiyah. Sholat duha di saat semua pada sibuk bekerja, kamu kan di rumah, sholatlah. Itu untuk apa, Bu? Di pagi hari harus ganjil 3 rakaat atau 7 rakaat. Saya jalanin, Pak, katanya akan menambahkan rezeki. Ibu ini mengaku seorang murtadin dan rajin melaksanakan sholat duha ketika dulu di Muslim. Dan apa yang terjadi ya Hafillah? Katanya rakaat sholat duha itu adalah ganjil 3 ataupun 7. Ini sangat luar biasa. Ikuti keseruannya dan kami himbau relax, tenang menonton video ini. Insya Allah akan menaikkan iman dan imun kita ya ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi alhamdulillah yang baru bergabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kita akan kabarkan kembali seorang murtadin yang mengaku dulunya sebagai muslimah yang rajin melaksanakan ibadah sholat. Sampai-sampai apa yang terjadi ya ikhwah? Ibu ini mengaku sholat duha dengan hitungan rakaatnya ganjil 3 ataupun 7. Ini sangat luar biasa dan kita akan langsung saja saksikan ke videonya. Silakan ya ikhwah. Saya mau menjelaskan, asli saya dari Betawi, Jakarta. 10 bersaudara, 5 laki-laki, 5 perempuan. Dan saya kebetulan di nomor 5. Jadi saya memikul beban, kalau kata orang Betawinya, saya memikul beban kanan kiri, adik, kakak, abang. Gitu. Ibu bapak saya asli Jakarta, Betawi asli. Dan pendidikan saya hanya sebatas dari guru agama SMP atau sederajat sanawiyah. Guru agama SMP atau sederajat sanawiyah. Dan saya sebatas berguru sama ibu saya sendiri. Sejak masa-masa kecil saya, ibu saya selalu yang menerangkan kepada saya, jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu tiang agama. Saya bilang, iya Bu, oke, saya jalankan. Dalam kesaksian ini, beliau memberikan pernyataan membuat kita bingung sebetulnya ya ikhwah. Walaupun ibu ini melihat teks tetapi pesan yang disampaikan masih ambigu. Di satu sisi, orang ini lulusan guru agama MTS SMP sederajat, akan tetapi di sisi yang lain justru ibu ini katanya berguru sama ibunya sendiri. Nah, terlepas daripada itu semua, silakan saja ibu ini yang lebih tahu. Akan tetapi kita akan meluruskan kesalahpahaman yang disampaikan oleh ibu ini. Katanya dia rajin sholat, sampai sholat duha pun dia laksanakan, tetapi dilaksanakan dengan cara ganjil. Kita simak videonya ya Kak, silakan. Tapi setelah saya sholat, sampai saya udah tua begini, saya sholat, suruh ibu saya masih ingat, saya tahajud. Sholat duha lah nak, ingat ibu saya, kamu udah rumah tangga. Sholat duha di saat semua pada sibuk bekerja, kamu kan di rumah, sholatlah. Itu untuk apa Bu? Di pagi hari harus ganjil 3 rakaat atau 7 rakaat. Saya jalanin Pak, katanya akan menambahkan rezeki, kehidupan bagus. Udah saya jalanin.
Sholat duha rokaatnya ganjil, 3 rokaat atau 7 rokaat. Ibu dapat ilmu semacam ini itu dari mana? Tidak mungkin kalau misalkan ada seseorang muslimah yang dulunya rajin melaksanakan sholat duha, dia lupa rokaat sholat duha. Tidak mungkin seperti itu. Kalau dia rajin melaksanakannya, ya dia akan berbicara apa adanya. Nah ini rokaat sholat duha kok bisa ganjil, ini dari mana? Ada saja. Makanya kami himbau kepada ibu, kalau misalkan belajar Islam harus betul-betul dari hati. Belajar Islam harus betul-betul datang dari keinginan kita, bukan belajar Islam setelah murtad atau setelah keluar dari Islam. Tujuannya untuk apa? Tujuannya misalkan untuk syubhat, untuk mencari kesalahan-kesalahan Islam dan lain sebagainya. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi hati-hati, karena apa yang disampaikan oleh ibu itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Baik ya ikhwah, itu yang pertama. Dan kita akan saksikan lagi keseruan yang selanjutnya ya ikhwah. Silakan. Saya minta tidak akan saya berubah lagi. Saya akan meminta sama Bapak saya, meminta sama Tuhan saya, Tuhan Yesus. Sudah pasti saya akan menjamin terus keselamatan, menjamin keselamatan Tuhan Yesus, dan tidak menjanjikan, membuktikan kalau Nabi Muhammad apa dia menjanjikan. Belum tentu saya jumprit sholat ini itu sampai ada yang pada kesininya pada hitam teman saya. Buktinya saya tidak menjamin surga. Baik ikhwah, jadi singkat kisah, ibu ini keluar dari Islam karena Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Katanya demikian. Jadi Allah itu tidak adil. Dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan ibadah, kok tidak berujung dengan kesuksesan, tidak berujung dengan kekayaan dan lain sebagainya. Nah sampai dia murtad. Dan orang ini menyalahkan dan memfitnah, katanya dalam Islam atau Nabi Muhammad SAW itu tidak menjanjikan surga, tidak menjanjikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwah, sebetulnya ini fitnahan klasik dan fitnahan yang dari dulu sampai sekarang itu masih digaungkan. Maka yang pertama kita akan jelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjamin seorang Muslim dia akan masuk surga. Kata siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, bahkan hadis ini sahih diriwayatkan Muslim. Faqala Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. Dakhala itu bentuknya fi'lun madi, artinya sudah memasuki. Nah pertanyaannya, kenapa dalam hadis tersebut man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, seakan-akan umat muslimin itu sudah memasuki surga, padahal umat muslimin itu masih ada di dunia. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Nah ulama hadis mengatakan karena dipastikan umat muslim akan masuk surga, sampai-sampai redaksi hadisnya mengatakan dakhala, sudah memasuki surga, artinya dia betul-betul akan masuk ke dalam surga. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Sahih Bukhari Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Siapa orang-orang yang enggan? Yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Dalam hadis yang lain, dalam sahih pula dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslim taslam, masuk Islamlah maka kalian akan selamat. Kata siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjanjikan untuk umatnya masuk ke dalam surga. Banyak, terlampau banyak Nabi SAW menjanjikan seorang muslim atau dia pengikut Nabi Muhammad SAW, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Bahkan kalau misalkan kita melihat ayat suci Al-Qur'an, ya Allah Karim, terlampau banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman
pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Salah satu contohnya misalkan dalam surat Al-Mu'minun. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagialah orang-orang yang beriman. Yang seperti apa? Allazina hum fi shalatim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika melaksanakan salatnya adalah khusyuk. Maka dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa al-khashi'un di sana adalah al-mutawaddi'un, yang merendahkan diri di hadapan Allah ketika dia melaksanakan salat. Di ayat 10, di ayat 11-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul warithuna allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang seperti itu, orang yang beriman, melaksanakan salat, melaksanakan zakat, Allah wariskan, yaitu surga. Bahkan surganya adalah ulaika humul warithuna allazina yarisuna al-firdaus, surga firdaus, khalidina fiha abada, dan kekal di dalamnya. Kata siapa? Umat Nabi Muhammad SAW tidak dijanjikan masuk surga. Dalam hadis banyak, dalam Al-Quran pun juga terlampau banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Berikut janji Nabi SAW bagi umat Islam akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kami himbau kepada ibu, belajar lagi tentang Islam yang betul. Jangan sampai mohon maaf ibu malah ditertawakan oleh umat muslim karena kesalahan ibu dalam menyampaikan kesaksian dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat klarifikasi dari kami. Aku qouli hadza, ala minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.